Di tengah kabut sejarah, bergema sebuah kata yang tak tersentuh waktu, Atlantis. Namanya menyatukan kekuatan dan pengetahuan, teknologi dan alam, harapan dan kehancuran. Kata ini bukan sekadar nama sebuah benua, melainkan sebuah epik, peradaban, dan mungkin salah satu misteri terbesar umat manusia. Petualangan ini dimulai dengan baris-baris yang ditulis oleh pena Plato, menyebar dari telinga ke telinga selama ribuan tahun. Atlantis bukan sekadar kisah biasa. Ia adalah bayangan kekuatan yang pernah dimiliki manusia dan mungkin tak akan pernah tercapai lagi. Dan bayangan ini masih mengikuti kita. Atlantis, seperti yang digambarkan dalam dialog Plato, bukanlah pulau biasa. Ia adalah benua yang diberkahi Poseidon dan dibentuk oleh tangan para dewa. Luasnya lebih besar dari Libya dan Asia, terletak di tengah lautan, dikelilingi tembok, kanal, dan kuil-kuil menakjubkan. Emas, perak, dan logam misterius bernama orichalcum ditemukan melimpah. Jalannya bersinar seolah mengarah ke bintang-bintang dan menaranya menyentuh awan. Dengan teknologi, kemampuan mengendalikan alam, dan pemahaman akan keteraturan, mereka jauh melampaui masanya. Penduduk Atlantis tumbuh dengan damai, diperintah dengan keadilan, dan berkembang dengan ilmu pengetahuan. Dalam arti tertentu, itu adalah cerminan sempurna dari masyarakat ideal. Namun sisi terkuat dari mitos adalah bahwa kesempurnaan tidak pernah abadi. Kebangkitan Atlantis begitu memukau, tetapi setiap kebangkitan menyimpan kejatuhan yang menanti. Seiring waktu, pengetahuan berubah menjadi kesombongan, kekuatan menjadi kerakusan, harmoni menjadi dominasi. Orang Atlantis tidak puas hanya dengan peradaban mereka sendiri. Mereka membidik negeri tetangga dan melupakan kedamaian. Menurut Plato, para dewa tidak memaafkan kesombongan ini. Tidak selalu diperlukan petir untuk memahami murka para dewa. Kadang, hanya keheningan mendalam sudah cukup. Dan pada hari itu keheningan pun tiba. Atlantis bergetar. Getaran dari inti bumi membawa nafas terakhir sebuah benua. Dalam hitungan hari, mungkin hanya jam, kota-kota megah karam ke laut gelap. Tak ada menara, tak ada jalan yang tersisa. Hanya legenda yang tertinggal. Lenyapnya Atlantis bukan hanya hilangnya sebuah benua, tapi juga ingatan manusia. Namun meski ingatan terhapus, jejak tetap ada. Berabad-abad, para pemikir, penjelajah, dan pembuat peta mencari jejaknya di setiap pantai samudra. Di Samudra Atlantik, di kedalaman Mediterania, di gletser Antartika, setiap lekukan, setiap palung membisikkan kemungkinan. Sebagian mengatakan Atlantis sebenarnya mengacu pada bencana Santorini. Yang lain mengklaim bangsa Atlantis keturunan ras alien. Setiap teori membuat legenda tetap hidup lebih lama. Nyata atau mimpi, tak ada yang mampu menghapus Atlantis dari bahasa waktu. Hari ini Atlantis bukan hanya legenda, ia juga peringatan, harapan, dan kerinduan. Ia tetap hidup dalam novel fiksi ilmiah, layar bioskop, dokumenter, dan perdebatan akademik. Namanya adalah simbol bukan hanya masa lalu, tapi juga masa depan. Atlantis adalah simbol pengetahuan yang hilang. Ia mengingatkan bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam, tetapi juga apa yang terjadi jika keharmonisan itu terganggu. Persis seperti krisis lingkungan yang dihadapi dunia modern, Atlantis memperlihatkan betapa sistem bisa runtuh saat keseimbangan hilang. Perdebatan masih berlanjut. Apakah Atlantis benar-benar ada? Apakah Plato membayangkannya atau menulis pesan peringatan dari kepingan masa lalu? Secara ilmiah, belum ada bukti pasti. Tetapi beberapa temuan arkeologis menunjukkan peradaban yang sangat maju mungkin pernah ada di masa lalu. Mungkin pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah apakah Atlantis pernah ada, melainkan mengapa Atlantis begitu meyakinkan. Sebab kisahnya bukan hanya kisah sebuah benua, melainkan refleksi setiap peradaban di cermin. Atlantis memperlihatkan sifat kreatif dan destruktif manusia. Ia menunjukkan bahwa yang hari ini berada di puncak, suatu saat bisa menghadapi kehancuran. Sejarah seperti roda yang terus berputar. Setiap zaman menciptakan Atlantisnya sendiri. Kota-kota menjulang dengan pencakar langit, masyarakat yang menguasai dunia digital, individu yang tenggelam dalam informasi. Tapi bagaimana jika suatu hari kita pun menghancurkan diri kita sendiri seperti yang terjadi pada Atlantis? Legenda ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga hari ini dan masa depan. Atlantis bukanlah benua, ia adalah pesan. Pesan yang terukir di kesadaran kolektif manusia. Sejauh apapun kita maju, jika kehilangan keseimbangan, air akan menelan segalanya. Apakah Atlantis masih menjadi permata tersembunyi di dasar laut, alegori terbesar yang diciptakan pikiran manusia? Mungkin keduanya, tapi satu hal pasti, selama kisah Atlantis terus diceritakan, ia akan terus ada, dan siapa tahu, mungkin suatu hari Atlantis yang sebenarnya akan muncul kembali.
Tapi sampai saat itu tiba, terserah kita untuk tidak melupakan legenda ini. Karena Atlantis mungkin hilang, tapi pelajarannya masih bergema di seluruh dunia. Untuk ikut perjalanan mengejar Atlantis legendaris ini, jangan lupa like video kami, subscribe channel ini, dan tulis pendapatmu di komentar.